Selamat sore sahabat Yakobian dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa dan selamat bertemu di program Selasa Sharing, Pusat Bimbingan dan Konseling Sekolah Santo Yakobus. Saya Lukas Alfian Susanto akan memandu para sahabat dalam topik bahasan hari ini, yaitu optimisme keluarga di masa pandemi COVID-19 yang akan dibawakan langsung oleh psikolog sekolah kami, psikolog dari Pusat Bimbingan dan Konseling Sekolah Santo Yakobus, Ibu Widayatri Seka Udaranti. Para sahabat Yakobian, tentunya di tengah pandemik ini kita semua mengalami berbagai macam hal. Dan kita harus menghadapinya dengan satu tekad, yaitu tekad optimis. Maka itu tidak salah, kami memilih tema optimisme, itu membangun semangat optimis dalam keluarga di tengah pandemik yang saya rasa kita semua mengalaminya cukup panjang. Dan tema ini atau topik ini akan dibawakan langsung oleh narasumber yang terpercaya, yang biasa mendampingi para keluarga. Untuk itu, jika nanti para sahabat memiliki pertanyaan, tidak usah ragu. Langsung saja ketik di live chat channel kami, di channel Sekolah Santo Yakobus, sehingga nanti kami dapat membacakannya dan dijawab oleh narasumber kita. Dan jangan lupa untuk selalu update program baru kita yang akan hadir setiap minggunya. Untuk itu sahabat Yakobian perlu untuk subscribe dan like channel Sekolah Santo Yakobus. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk dalam topik bahasan kita, optimisme dalam keluarga di masa pandemi COVID-19 bersama psikolog Pusat Bimbingan dan Konseling Sekolah Santo Yakobus, Ibu Widayatri. Mari kita sambut Ibu Wida. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bapak Santo. Selamat siang sahabat Yakobian. Terima kasih sudah bergabung di channel YouTube Sekolah Santo Yakobus. Terima kasih untuk meluangkan waktu mengikuti kegiatan Selasa Sharing yang diadakan hari ini. Kegiatan Selasa Sharing ini akan diselenggarakan oleh Sekolah Santo Yakobus secara rutin setiap Selasa, dengan topik-topik yang bervariasi, dengan topik-topik yang diharapkan dapat memberikan banyak wawasan dan pengetahuan, kemudian juga keterampilan bagi para sahabat Yakobian. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe ya, jangan lupa untuk subscribe supaya terus terupdate dengan topik-topik yang diselenggarakan di minggu-minggu berikutnya. Baik, saya akan mulai membahas mengenai tema hari ini. Tema hari ini adalah mengenai optimisme dalam keluarga di masa pandemi COVID-19. Dalam judul, di situ disebutkan bahwa kita akan membahas lebih ke optimisme dalam keluarga. Namun, sebenarnya nanti dalam pembahasan itu tidak terbatas hanya terkait dengan keluarga atau hubungan, biasanya kalau keluarga itu orang tua dan anak ya sahabat Yakobian, tapi ini sebenarnya tidak hanya terbatas untuk itu saja, tapi juga untuk semua individu yang ingin lebih tahu tentang optimisme, ingin lebih mengembangkan diri untuk dapat lebih optimis, semua dapat mengikuti kegiatan Selasa Sharing ini, karena nanti saya akan banyak bahas juga secara umum mengenai bagaimana kita dapat mengembangkan optimisme di dalam diri kita masing-masing. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sahabat Yakobian, tentu kita menjalani kehidupan ini dengan banyak juga kita mengalami pergumulan-pergumulan ya. Setiap hari banyak juga problem-problem yang kita hadapi. Dan dalam banyak hal, dalam banyak situasi, kita tidak dapat memilih di mana kita akan berada. Sama seperti di masa pandemi COVID-19 ini.
Kita nggak dapat memilih lagi apakah kita mau masuk, mau ikut atau enggak di masa pandemi COVID-19. Kita seperti terpaksa ya, kalau kita katakan bahwa kita boleh katakan ini kita dipaksa, kita terpaksa ada di masa pandemi COVID. Nggak boleh lagi milih, nggak bisa lagi milih, nggak mampu lagi milih saya mau ikut apa enggak gitu ya. Dalam banyak situasi kita mengalami hal seperti ini. Dan ini menimbulkan berbagai perasaan, yang bergumul di dalam diri kita. Mulai dari rasa marah, mulai dari rasa sedih, rasa frustrasi yang kita hadapi. Apakah kita berhenti sampai di situ saja? Atau perlukah kita untuk melangkah lebih maju lagi? Mencoba untuk mengatasi rasa frustrasi dan mencoba untuk lebih optimis. Apakah kita perlu untuk mencoba mensyukuri hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan, mencoba untuk melihat apa yang masih kita miliki dan berjuang untuk menghadapi kehidupan dan pergumulan ini. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai optimisme ini dalam slide-slide berikutnya. Next. Ya, ada sebuah penelitian research yang dilakukan oleh Alexandra Pearson. Dia menulis di sebuah artikel yang berjudul Aiming for Optimism. Di situ dia meneliti, Alexandra Pearson ini meneliti dari beberapa orang gitu ya. Dia mewawancara, observasi dan melihat respon emosi yang ditampilkan oleh orang-orang tersebut di masa pandemi COVID-19. Ternyata dari hasil wawancaranya dia gitu ya, penelitiannya dia, tahapan respon emosi yang muncul saat pandemi COVID-19 itu ada 4 tahapannya. Mulai dari ketidakpastian atau uncertainty, kemudian rasa frustrasi atau frustration, lalu ada penerimaan atau acceptance, dan yang keempat adalah optimisme atau optimisme gitu ya. 4 tahap ini bukan tahap yang saklek atau tidak ada garis batas yang jelas, tidak. Jadi 4 tahapan ini garis batasnya tidak jelas. Artinya misalnya ada orang yang sudah masuk ke tahap penerimaan, mungkin saja karena satu situasi yang membuat dia sedih lagi, membuat dia frustrasi, dia mundur lagi ke rasa frustrasi. Gitu ya. Jadi tahapan ini tidak punya batas yang jelas. Jadi kita dapat maju dan mundur sesuai dengan kondisi yang ada. Dan tahapan ini juga subjektif. Artinya setiap orang menghayatinya sendiri, memahaminya sendiri, dan berpindah dari satu tahapan ke tahapan lain itu berbeda-beda tergantung pengalaman pribadi masing-masing. Kita akan bahas lebih detail mengenai apa sih yang terjadi di keempat tahapan ini. Next. Nah, ini adalah tahapan-tahapan secara lebih detail ya, sahabat Yakobian. Kita lihat yang paling bawah dulu. Di tahapan yang pertama, ketidakpastian. Kalau kita flashback kembali ke masa di mana kita dulu mungkin sekitar kita sudah menjalani pandemi COVID ini kurang lebih 2 bulan ya, udah 2 bulan lebih lah gitu ya. Kalau kita kembali ke masa waktu awal-awal kita mendengar istilah COVID-19, virus corona, itu sesuatu yang kadang kita bingung, ini apa sih? Ini virus, kuman, bakteri, atau apa? Waktu awal-awal dulu ini semua sangat tidak jelas. Bahkan saya pernah melihat satu acara di stasiun TV yang membahas tentang bedanya virus dan kuman gitu ya. Jadi saking orang masih bingung, ini sebenarnya apa yang terjadi. Setelah lebih tahu, oh ini adalah virus. Lalu kita juga bingung gitu ya, ini virus seberapa besar dampaknya. Virus ini memberikan efek yang seperti apa? Apakah memberikan dampak yang begitu besar atau tidak gitu ya. Jadi banyak ketidakpastian ketika itu. Kita juga akhirnya mendapatkan banyak berita di media, di sosial media, yang terkadang kita nggak tahu itu merupakan satu kebenaran atau itu hoax gitu ya, karena begitu banyak berita yang masuk dan itu bingung lagi kita ya, dan berita-berita itu malah justru membuat kita menjadi semakin paranoid gitu ya, takut yang berlebihan.
ketidakpastian di tahap awal yang kita alami, khawatir, takut, stres, dan tidak berdaya, merasa bahwa kita tidak memiliki kontrol atau kendali terhadap situasi. Lalu kemudian karena khawatir, takut, stres yang terus kita alami, kita masuk ke tahap berikutnya. Ini respon emosi yang kedua, frustrasi. Frustrasi ini terjadi karena kita merasa sebenarnya kita sedih, kita merasa marah kepada diri kita sendiri dan orang lain. Marah karena situasi yang tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, gitu ya. Karena kalau kita lihat efek dari pandemi COVID-19 tidak hanya terkait dengan fisik gitu ya, artinya kita takut tertular, tidak hanya seperti itu, tapi karena ada usaha untuk menghambat supaya COVID-19 ini tidak merajalela, supaya tidak menular ke banyak orang, akhirnya ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan gitu ya, supaya memberikan kita keamanan gitu. Dan kebijakan-kebijakan itu akhirnya memunculkan yang namanya social distancing, memunculkan physical distancing, membuat kita harus bekerja dan belajar di rumah. Ketika bekerja dan belajar di rumah, tentu banyak hal yang tidak dapat kita lakukan bersama teman-teman lagi. Orang-orang yang bekerja di kantor harus bekerja di rumah, banyak hal yang tidak dapat dilakukan gitu ya. Anak-anak juga belajar di rumah, tidak dapat bertemu teman-temannya, bertemu gurunya. Lalu juga dalam banyak hal, kalau mungkin kita ingat, kita sudah punya rencana-rencana pasti ya, di waktu-waktu bulan-bulan sebelum ini, dan rencana-rencana itu akhirnya harus dibatalkan atau diundur untuk waktu yang tidak tentu. Ada yang punya rencana perkawinan, ada yang udah punya rencana untuk bikin seminar mungkin ya, atau bikin acara, banyak hal yang tidak dapat dilaksanakan karena situasi yang memang tidak memungkinkan. Belum lagi kalau kita lihat bahwa rasa frustrasi ini juga muncul di banyak orang karena mereka harus dirumahkan gitu ya, harus berhenti dari pekerjaannya atau mengalami penurunan penghasilan dan sebagainya. Ini membuat orang merasa nggak produktif, membuat orang sedih, membuat orang merasa marah kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain dan situasi. Ini adalah tahap yang kedua, rasa frustrasi. Nah, untuk beberapa orang, mereka akan terus berkutit di masalah frustrasi dan ketidakpastian. Jadi mereka akan terus ada di situ, belum dapat menerima, gitu ya, belum dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun ada juga orang-orang yang setelah sekian lama mereka mulai beradaptasi. Mereka mulai dapat melihat, ya sudahlah, ini memang sesuatu yang harus kita jalani. Saya harus menerima kondisi, saya nggak bisa lagi menolak bahwa memang ini adalah sesuatu yang harus kita jalani. Ini sesuatu yang kita harus hadapi. Sekarang kita tinggal fokus pada apa yang saya dapat lakukan. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah masuk ke tahap berikutnya, yang disebut penerimaan. Ketika orang sudah lebih menerima situasi, sudah lebih mencoba melihat bahwa ya saya bersyukur paling nggak saya masih ada rumah, saya masih ada keluarga atau sahabat-sahabat yang peduli pada saya gitu ya. Ini adalah tahap di mana orang sudah lebih menerima, dan orang sudah menerima artinya stresnya juga semakin berkurang karena dia nggak berfokus pada perasaan sedih lagi, marah lagi gitu ya. Nah, ketika orang sudah lebih menerima, mereka sudah dapat lebih berpikir apa yang dapat saya lakukan ya, apa yang saya dapat kendalikan itu yang dia akan perbuat. Nggak lagi lebih banyak murung atau mengeluh mengenai diri sendiri gitu ya. Ketika orang sudah menerima dan mau lanjut ke tahap berikutnya atau optimis, kuncinya adalah di sini adalah orang yang punya harapan. Ketika kita punya harapan, ketika kita memiliki sesuatu di depan yang kita mau tuju, walaupun hanya secercah saja, walaupun hanya secuil aja harapan di depan gitu ya, itu akan sangat membantu orang itu untuk terus optimis. Merasa bahwa di depan itu ada sesuatu yang membuat saya semangat untuk mengejar itu. Membuat saya terus berpikir apa yang harus saya lakukan terus, apa yang harus saya tingkatkan terus, supaya dapat terus menghadapi situasi ini, menghadapi masalah ini. Seperti yang kita sudah lihat, begitu ya, banyak keterampilan-keterampilan baru yang muncul di masa
pandemi COVID-19 ini. Dan orang-orang yang optimis biasanya lebih mengembangkan keterampilan-keterampilan baru. Ketika mereka lebih punya banyak waktu di rumah, pastinya mereka berpikir apa ya yang dapat saya kembangkan. Mulai ada yang tadinya nggak hobi masak, sekarang pandai masak gitu ya. Ada yang tadinya nggak bisa bercocok tanam, mulai mengembangkan kemampuan bercocok tanam. Saya juga pernah baca ada yang mengembangkan peternakan lele di ember gitu ya. Itu satu hal kreatif yang dikembangkan saat ini dengan situasi yang memang tidak memungkinkan dilakukan dengan skala besar gitu ya. Mulai berpikir apa yang dapat saya kembangkan ya untuk lebih dapat menghadapi situasi ini. Jadi keterampilan-keterampilan baru dikembangkan. Dalam situasi ini orang sudah lebih mengarah kepada optimisme untuk dapat bertahan dan terus berjuang gitu ya. Nah, ini adalah 4 tahapan respon emosi yang muncul di masa pandemi. Sekarang tinggal kita bagaimana mau memilih untuk masuk ke tahap optimis, masuk ke tahap penerimaan dan optimis, atau lebih banyak fokus di yang 2 bawah gitu ya, merasa frustrasi atau ketidakpastian. Karena tidak semua orang dapat masuk ke penerimaan optimis ketika dia belum siap. Begitu. Oke, sekarang saya akan lebih banyak bahas mengenai optimisme, kemudian bagaimana kita mengembangkannya ya. Next. Sebelum saya membahas lebih lanjut, saya mau melihat definisi dari optimisme itu sendiri. Optimisme dari Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai paham atau keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan. Jadi dia melihat segala sesuatu dari sisi yang baik. Sikap selalu mempunyai harapan baik dalam segala sesuatu. Jadi kalau dilihat di sini, optimisme adalah melihat dari sisi yang positif, melihat dari sisi yang baik. Kalau saya lihat satu quotes gitu ya, satu kutipan gitu ya, saya mau share di sini supaya dapat gambaran yang lebih jelas lagi, lebih mantap lagi mengenai optimisme. Kutipannya seperti ini. Seseorang yang optimis akan cenderung melihat kesempatan dalam kesulitan. Jadi ini bedanya ya. Kalau seorang yang optimis, dia melihat kesulitan itu bukan sebagai kesulitan, tapi kesempatan untuk berjuang, kesempatan untuk berkembang, kesempatan untuk terus mengembangkan diri, menambah keterampilan gitu ya. Tapi kalau seseorang yang pesimis, ini pesimis lawannya optimis gitu ya, sahabat Yakobian. Seseorang yang pesimis akan cenderung melihat kesempatan itu sebagai satu kesulitan. Dia tidak bisa melihat bahwa di dalam kesempatan itu ada hal-hal yang dapat dia kembangkan, tapi dia melihat kesempatan sebagai sebuah kesulitan. Itu bedanya antara orang yang optimis, dia melihat kesulitan itu sebagai sebuah kesempatan, sementara orang yang pesimis akan cenderung melihat itu sebagai sebuah kesulitan. Kurang lebih seperti itu ya, karena orang optimis akan melihat dari sisi yang baik dan menyenangkan dan mempunyai harapan dalam segala hal. Next. Optimisme atau optimis bukan hanya sekedar berpikir optimis, berpikir positif maksudnya. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa optimis bukan hanya sekedar berpikir positif. Optimis adalah suatu kebiasaan. Jadi tidak hanya sekedar kita berpikir positif sudah, tapi bukan seperti itu. Optimis harus merupakan suatu kebiasaan. Kalau sahabat Yakobian setiap pagi mungkin punya kebiasaan minum kopi. Ada yang punya kebiasaan minum teh, gitu ya. Nggak enak kalau nggak minum kopi pagi, gitu ya. Nggak enak kalau nggak minum teh pagi, misalnya seperti itu. Atau ada teman saya yang juga punya kebiasaan kalau makan, habis makan selalu sikat gigi. Mau makan pagi, siang, sore. Kalau nggak sikat gigi rasanya nggak enak. Itu ada satu kebiasaan yang kita lakukan secara spontan, kita lakukan menjadi sesuatu hal yang otomatis, nggak lagi kita pikirkan. Sudah mendarah daging, sudah menjadi bagian dari hidup kita. Optimis juga seperti itu. Optimis harus menjadi suatu kebiasaan untuk berusaha melihat sisi yang baik, gitu ya, dari suatu hal dan berharap terjadinya hal-hal yang baik. Jadi orang yang optimis adalah orang yang punya kebiasaan melihat dari sisi yang baik dan berharap terjadinya hal-hal yang baik. Dan
syukur kepada Tuhan gitu ya, bahwa kita lihat di slide yang ini gitu, optimis itu bukan bawaan. Kalau optimis itu sudah terberi dari Tuhan, ya berarti kita terima nasib gitu ya istilahnya ya. Sedih juga kalau ngelihat ternyata oh dia dikasih sama Tuhan optimisme tinggi, saya enggak gitu. Sedih kan rasanya. Kita bisa iri sama teman kita, iri sama tetangga gitu ya. Tapi syukur kepada Tuhan lah, Tuhan itu baik gitu sama kita gitu, bahwa optimisme itu bukan sesuatu yang terberi. Tapi optimisme itu dapat dipelajari, dapat dilatih. Ada pola-pola yang dapat dikembangkan supaya kita dapat lebih optimis. Next. Slide selanjutnya. Ya. Ini ada ilustrasi. Ini saya buat supaya, karena kadang-kadang kalau tadi kita lihat yang sebelum-sebelumnya kan semuanya konsep ya, para Yakobian. Nah, sekarang saya mencoba buat dalam bentuk gambar supaya kita semakin memahami dan menghayati apa itu optimisme. Saya buat satu ilustrasi ketika misalnya ini ada situasi di mana seseorang lagi, kalau di sini orangnya duduk di bawah pohon, tapi bayangkan bahwa situasinya orangnya ini lagi mau berangkat ke kantor misalnya gitu ya. Orangnya lagi mau berangkat ke kantor, kemudian dia sedang menunggu kendaraan umum, dan di belakangnya dia itu ada pohon mangga. Kalau ini kan pohon apel, di Indonesia mungkin susah ya cari pohon apel, jadi kita ganti mangga lah misalnya gitu ya, supaya lebih gampang membayangkannya. Ketika dia berdiri menunggu kendaraan umum, di belakangnya ada pohon mangga, dan ada pohon mangga yang di atas itu buahnya ranum, matang gitu ya. Ketika dia berdiri, dia lagi berdiri menunggu kendaraan bersama teman-teman, atau bukan teman-teman, bersama orang-orang lain gitu ya, orang umum yang juga lagi nunggu. Tiba-tiba dia kejatuhan buah mangga. Kalau kejatuhan buah mangga, apa reaksinya ya sahabat Yakobian? Pasti aduh sakit gitu ya kepala kita gitu ya. Nah, kita lihat gambar yang atas dulu, itu kita sebutkan misalnya ini si Yogi gitu ya. Yogi kejatuhan buah mangga. Ini yang rambutnya coklat nih, Yogi yang atas ya. Nah, ketika kejatuhan buah mangga, dia berpikir. Karena Yogi biasa berpikir secara positif gitu ya, melihat sesuatu dengan keceriaan, dia orangnya happy gitu ya. Nah, dia melihat dari sisi baiknya gitu. Nah, Yogi waktu kejatuhan buah mangga, dia berpikir bahwa wah bentar lagi aku hoki nih, aku akan dapat satu keberuntungan gitu. Sebentar lagi aku akan dapat sesuatu yang tidak aku duga-duga gitu, karena dia membayangkan bahwa kejatuhan buah mangga itu sebagai tanda keberuntungan. Atau misalnya dia melihat itu sebagai rasa syukur, aduh untung bukan kejatuhan buah durian misalnya begitu ya. Rasanya apa kalau kejatuhan buah durian, hanya kejatuhan buah mangga, dia masih dapat mensyukuri kejadian itu. Atau misalnya karena kan nggak kenal ya sama sekeliling yang kebetulan sama-sama lagi nunggu kendaraan. Karena kejatuhan buah mangga, semua orang jadi memperhatikan. Nggak apa-apa mas, baik-baik aja kan? Sakit nggak? Perlu ke rumah sakit nggak? Apalagi kalau misalnya kebetulan di sebelahnya ada cewek cantik gitu kan ya. Akhirnya dapat berkenalan dengan cewek cantik yang tadi mungkin diem aja, sekarang nanya, gimana mas, sakit nggak? Misalnya gitu ya. Jadi Yogi melihat ini sebagai, wah syukur juga saya akhirnya dapat kenalan dengan orang-orang baru, punya teman baru, seperti itu. Oke, jadi ini adalah pandangan Yogi. Hal yang sama dialami juga oleh yoga. Jadi ada yogi dan ada yoga. Yoga juga mau berangkat ke kantor gitu ya. Yoga mau berangkat ke kantor, dia nunggu di depan halte mau naik kendaraan umum. Dia kejatuhan buah mangga juga gitu ya. Kejatuhan buah mangga, dia berpikir juga aduh kejatuhan buah mangga. Karena yoga ini seumur hidupnya memang lebih banyak murung, lebih banyak menangisi nasib gitu ya, lebih banyak sedih. Dia melihat ini sebagai sesuatu yang buruk. Kenapa sih saya selalu bernasib sial? Kenapa saya selalu mengalami kemalangan? Kenapa hal buruk selalu menimpa saya? Kenapa ketika ada cewek cantik di sebelah kok saya malah kejatuhan buah mangga? Padahal sama loh reaksinya si cewek itu, menanyakan kepada dia, nggak apa-apa mas, baik-baik aja gitu ya. Jadi reaksinya Yogi adalah senang karena dapat kenalan, kalau reaksinya Yoga malu. Ih, malu banget harus diliatin sama cewek cantik padahal lagi kejatuhan buah mangga gitu ya. Coba kita lihat ya sahabat Yakobian. Peristiwanya sama.
peristiwanya sama-sama kejatuhan buah mangga. Tapi yogi dan yoga menginterpretasi dengan cara yang berbeda. Itu yang kita pandang sebagai yang satu berpikir lebih optimis, yogi, dan yang satu lebih mengarah ke pesimis, itu yoga. Begitu ya. Kurang lebih seperti itu gambaran mengenai optimisme. Next. Saya juga mau memberikan satu kisah inspiratif yang dapat kita renungkan bersama. Ada seorang wanita bernama Chelsea Hills. Chelsea Hill ini sangat mencintai menari. Jadi sejak usia 5 tahun dia sudah menari. Dia ingin sekali menjadi penari profesional. Dan sampai usia dewasa ia telah menjuarai berbagai kompetisi menari. Gitu ya, dia sangat menjiwai menari. Tapi apa yang terjadi sahabat Yakobian? Suatu saat terjadi kecelakaan mobil. Dan kecelakaan mobil ini membuat dia lumpuh. Artinya dia tidak mampu lagi menggunakan kedua kakinya untuk menari. Bayangkan dia punya mimpi menjadi penari profesional dalam hidupnya dan sekarang mimpi itu seperti hilang begitu saja, gelap buat dia, gitu ya. Dia tidak lagi dapat menggunakan kakinya dan membuat dia lumpuh. Dia harus menggunakan kursi roda. Apa yang dia alami ini tentu juga kalau kita lihat, kalau kita kaitkan dengan situasi pandemi COVID-19 mirip gitu ya, bahwa dia tidak meminta dia ada dalam situasi harus mengalami kecelakaan mobil. Ya sahabat Yakobian. Sama, kita juga nggak meminta harus ada dalam situasi pandemi COVID-19. Dia nggak meminta bahwa dia mengalami kelumpuhan gitu ya. Kalau boleh minta ya dia mintanya enggak, tapi dia harus mengalami itu. Lalu apa yang terjadi? Apakah dia terpuruk? Awalnya berat buat dia. Awalnya dia juga pasti mengalami yang namanya frustrasi, mengalami kekecewaan gitu ya. Namun di satu titik ia memilih untuk bangkit. Dia memilih untuk tidak menyerah. Dan apa yang terjadi berikutnya? Ia menjadi pemimpin The Rollets, sebuah perusahaan tari yang menampilkan para pemain yang duduk di kursi roda. Dia menjadi inspirasi dari banyak orang-orang yang duduk di kursi roda untuk meraih cita-citanya. Ini kurang lebih seperti itu ya, kalau kita mau analogikan dengan pandemi COVID, bagaimanakah kita dapat bangkit dan tidak menyerah untuk terus berjuang menghadapi situasi ini, gitu ya. Lanjut, next. Nah, kalau tadi kita banyak bahas juga sebenarnya sudah tentang manfaat optimis gitu ya, tapi memang tidak langsung. Sekarang saya akan lebih bahas secara langsung mengenai manfaat besar optimisme. Ini adalah pendapat dari atau hasil research, hasil penelitian dari Martin Seligman. Martin Seligman itu adalah seorang tokoh psikologi positif. Dia melakukan banyak penelitian kepada ribuan orang dewasa dan anak-anak. Dan ini adalah hasil penelitian dia menyimpulkan bahwa individu yang optimis itu lebih terhindar dari depresi. Kurang lebih logikanya seperti ini, sahabat Yakobian. Jadi orang-orang yang optimis itu bukanlah orang-orang yang tidak realistis, gitu ya. Bukan berarti bahwa dia melihat semuanya nggak ada kesulitan. Tidak, tidak seperti itu. Orang yang optimis menyadari bahwa kesulitan-kesulitan itu ada. Namun mereka lebih berpikir bahwa selama masih ada yang tadi harapan, selama masih ada secercah harapan di depan, maka jalan yang penuh halangan, jalan yang penuh bebatuan gitu ya, masih dapat dijalani. Jadi mereka terus mencari harapan-harapan yang membuat mereka dapat terus berjuang. Seorang yang optimis juga kalau kita lihat berarti mereka dapat lebih mensyukuri apa yang ada, apa yang mereka miliki saat ini, gitu ya. Kalau kita lihat secara spiritual, gitu ya, bahwa mereka melihat harapan, melihat apa yang dapat disyukuri, sehingga mereka terus mau berjuang. Kalau kita bayangkan orang yang pesimis, orang yang pesimis itu adalah orang yang tanpa harapan, orang yang putus asa. Kalau menghadapi pandemi dengan perasaan putus asa, tanpa harapan, pasti jalannya menjadi lebih berat. Dan ketika jalan itu terasa berat, akhirnya kita menjadi depresi. Itu. Makanya orang-orang yang optimis pasti akan lebih terhindar dari depresi karena mereka lebih melihat tadi adanya harapan, adanya sesuatu yang dapat terus saya syukuri,
dapat terus saya nikmati dan berjuang terus untuk menghadapi situasi yang ada. Itu kurang lebih logika yang terkait dengan nomor 1, ya, sahabat Yakobian. Lalu yang berikutnya, individu yang optimis akan sukses dalam sekolah dan pekerjaan. Sukses dalam pekerjaan, sukses dalam sekolah karena individu-individu yang optimis ini adalah individu yang tidak mudah putus asa. Ketika mereka menghadapi kegagalan, mereka nggak mudah putus asa, mereka terus bangkit lagi. Gagal tidak membuat mereka menyerah. Gagal membuat mereka terus berjuang untuk mencapai keberhasilan. Kalau kita lihat atlet-atlet besar pun gitu ya, tokoh-tokoh besar juga banyak mengalami kegagalan tapi mereka terus berjuang. Karena sebenarnya tokoh-tokoh ini punya rasa optimis yang besar. Kalau sahabat Yakobian lihat misalnya saya berikan contoh seorang atlet ya, Michael Jordan, siapa sih yang nggak kenal dia gitu ya. Dia begitu hebat, mungkin orang melihatnya kehebatannya aja, tapi nggak pernah tahu bahwa dia pernah ditolak loh masuk sebuah klub basket gitu ya. Bayangkan gitu, kalau dia dulu menyerah ya udah nggak ada tuh namanya Michael Jordan, tapi dia terus berjuang. Lalu misalnya kita kenal juga tokoh gitu ya, seorang tokoh yang semua orang tahu, Walt Disney gitu ya. Walt Disney juga banyak sekali mengalami kegagalan, dipecat dan sebagainya. Tapi dia terus berjuang sampai dia sukses di dunia saat ini gitu ya. Nah, ini kuncinya adalah optimisme, tidak menyerah. Lalu yang ketiga, individu yang optimis juga akan secara fisik lebih sehat. Kita tahu bahwa tubuh dan jiwa itu adalah satu sistem. Kalau pikiran kita optimis, maka itu akan mempengaruhi kesehatan jiwa, kesehatan badan kita juga, gitu. Sehingga secara fisik akan lebih sehat. Next, ini juga hasil-hasil penelitian yang terkait dengan optimisme. Berdasarkan penelitian, ternyata optimisme ini berkaitan dengan kesehatan. Orang yang optimis memiliki kemampuan bertahan hidup lebih besar dalam menghadapi penyakitnya. Jadi pada pasien kanker, pasien AIDS gitu ya, itu ternyata punya kemampuan bertahan hidup yang lebih besar ketika dia lebih optimis. Lalu orang-orang yang optimis juga memiliki resiko lebih rendah mengalami penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung. Dan mereka yang optimis juga cepat pulih dari penyakitnya. Kalau kita mungkin juga mengikuti tentang situasi pandemi COVID-19 ya, banyak yang sharing sembuh dari pandemi COVID, sembuh dari COVID maksudnya. Sembuh dari COVID karena mereka terus optimis gitu ya, bahwa hidupnya akan baik, dia akan kembali sehat dan sebagainya. Jadi rasa optimis ternyata betul membuat seseorang menjadi cepat pulih dari penyakit, membangkitkan imunitas dia gitu ya, menjaga imunitas dia untuk tetap baik gitu. Baik, yang berikutnya tadi sudah kita bahas bahwa optimis juga berkaitan dengan pekerjaan, artinya orang di situ lebih sukses, tidak mudah menyerah dan lebih berprestasi. Optimis juga berkaitan dengan ketahanan dalam menghadapi peristiwa stressful. Seperti saat ini, gitu ya. Saya paham bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan peristiwa yang stressful buat kita semua, gitu ya. Menimbulkan banyak dampak buat kita. Tapi kalau kita terus punya harapan, ini akan membuat kita lebih tahan, lebih resilience dalam menghadapinya. Next, lanjut. Baik. Ini yang akan kita bahas lebih detail gitu ya, bahwa gimana sih caranya mau mengajarkan optimisme. Tadi sudah kita bahas gitu ya, bahwa optimisme itu dapat dipelajari. Artinya kita juga dapat mengajarkannya loh kepada keluarga. Kita dapat mengajarkan kepada pasangan, dapat mengajarkan kepada anak-anak, kepada saudara-saudara kita. Dan ini saya berikan satu contoh yang kaitannya dengan orang tua gitu ya, karena waktu, jadi saya berikan ilustrasinya terkait dengan orang tua. Jika sebagai orang tua kita sering berespons secara optimis, maka kemungkinan besar anak kita juga akan belajar cara memandang dunia secara optimis. Sebaliknya, jika sebagai orang tua kita sering berespons secara pesimis, maka kemungkinan besar anak kita juga akan memandang dunia secara pesimis pula. Jadi tinggal kita pilih nih, kita mau punya anak-anak yang bagaimana, yang optimis atau pesimis. Tentunya optimis ya. Nah, ini bagaimana kita sebagai orang tua
memulai juga untuk berpikir lebih optimis, berespon secara lebih optimis. Next. Baik. Nah, kalau kita melihat otak dari orang yang berpikir optimis dan orang yang berpikir pesimis, ini kurang lebih gambaran pola pikirnya mereka ya, sahabat Yakobian. Kita lihat dulu yang biru, yang berpikir optimis. Pola pikir orang optimis percaya bahwa kejadian yang menyenangkan itu bersifat permanen, akan terjadi terus-menerus. Jadi maksudnya adalah seperti ini. Dia terus menyadari bahwa dalam setiap hari dia akan mengalami hal yang menyenangkan dalam hidupnya. Misalnya hari ini dia mensyukuri karena dia ternyata dapat terhubung dengan teman yang sudah lama nggak kontak gitu ya. Ya di WA sama teman yang sudah lama nggak kontak, dia rindu dan ternyata hari ini dia berhasil ketemu dengan dia, berhasil terhubung dengan orang tersebut. Dia bersyukur bahwa hari ini dia dapat bertemu dengan orang itu, dapat berkontak dengan orang itu. Kemudian hari berikutnya dia bersyukur karena ternyata dia dikasih makanan dari tetangga gitu ya. Hal-hal kecil aja gitu, nggak harus bersyukur pada hal-hal besar. Orang yang optimis dapat melihat hal-hal kecil, dapat mensyukuri hal-hal kecil yang dia alami sehari-hari. Lalu misalnya dia bersyukur karena besoknya dia melihat anak-anak bergembira bermain bersama gitu. Jadi dia selalu percaya bahwa dalam setiap hari-hari hidupnya itu akan diisi dengan kejadian-kejadian menyenangkan. Kejadian menyenangkan itu menurut dia sifatnya permanen, akan terus-menerus dia alami. Makanya tadi saya katakan bahwa berpikir optimis memang sangat dekat dengan religiusitas, bahwa kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita miliki hari demi hari gitu ya. Mencoba untuk menikmati apa yang kita miliki hari demi hari begitu. Nah, orang yang berpikir optimis polanya juga kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan, ia percaya bahwa itu cuma sementara. Jadi kayak situasi pandemi COVID-19 ini, ya dia melihatnya ini hanya sementara. Saya sadar ini hanya sementara, suatu saat ini akan berakhir dan saya akan terus dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya. Gitu ya. Dan dia akan berusaha kembali melihat kemungkinan terbaik yang ada. Ini kurang lebih pola pikir orang yang berpikir optimis. Nah sekarang kalau kita lihat otak dari orang yang berpikir pesimis, kita bongkar otaknya, kita lihat pola yang ada gitu ya, ini kurang lebih seperti ini. Yang warnanya oranye, kita lihat bahwa orang yang berpikir pesimis percaya bahwa kejadian yang buruk akan bersifat permanen. Sehingga memang tidak harus dalam situasi pandemik gitu ya, dalam situasi apapun dia lebih melihat bahwa hal-hal itu buruk buat dia gitu ya. Hari ini pandemi COVID, nanti kalau pandemi COVID udah selesai, jangan-jangan nanti saya punya masalah lain, misalnya konflik dengan saudara, konflik dengan orang lain. Misalnya habis itu saya punya masalah di pekerjaan dan sebagainya. Dia lebih melihat hidupnya diisi dengan kejadian-kejadian buruk. Dan jika ada satu kejadian yang menyenangkan dalam hidupnya, ia hanya percaya itu merupakan hanya satu keberuntungan saja. Ya kebetulan beruntung saya memang ngalamin ini. Besok juga saya akan mengalami hal buruk lagi. Besok saya juga akan dimarahin lagi, cuma untung aja hari ini gitu ya. Jadi dia tidak dapat melihat sisi-sisi baik di setiap hari, tapi dia lebih melihat bahwa hal yang menyenangkan itu hanya kebetulan, hanya keberuntungan. Dan akibatnya ia akan cenderung menyalahkan diri sendiri. Atau menyalahkan orang-orang lain, menyalahkan situasi, sulit melihat kesempatan dan kemungkinan positif yang ada di masa depan. Kurang lebih seperti itu ya, sahabat Yakobian. Next, kita lanjut. Cara mengembangkan optimisme pada diri dan keluarga. Untuk dapat mengembangkan optimisme dalam keluarga, tentu kita harus mengembangkan optimisme pada diri kita sendiri. Tadi yang di awal saya sudah sampaikan bahwa ini tidak hanya melulu tentang keluarga, tapi bagaimana kita sebagai individu juga mengembangkan optimisme pada diri. Karena begitu kita dapat lebih optimis, maka kita akan menularkan itu juga kepada orang-orang di sekitar kita. Karena cara pikir kita, perbuatan kita, sikap kita dapat kita tularkan juga kepada orang-orang di sekitar kita, baik kepada keluarga maupun sahabat-sahabat kita.
Hal yang utama yang juga perlu kita perhatikan adalah perhatikan cara kita dalam berkomunikasi dengan keluarga atau orang lain. Tanpa kita sadari, gaya bicara kita itu mencerminkan apakah kita orang yang optimis atau orang yang pesimis. Begitu. Next, lanjut. Nah, ini kurang lebih saya berikan satu contoh mengenai pembicaraan antara orang tua dan anak gitu ya. Saya tidak berikan contoh lain, maaf karena waktu yang terbatas sehingga saya hanya berikan satu contoh yang terkait dengan hubungan komunikasi antara orang tua dan anak saja. Tapi sebenarnya komunikasi ini tidak hanya terjadi pada orang tua anak, dapat terjadi juga pada situasi lain. Ini kurang lebih yang dilakukan oleh orang tua yang pesimis ya, sahabat Yakobian. Mereka akan mengatakan seperti ini. Mengapa kamu selalu buat mama atau buat papa susah? Biasanya kalau ngomong gini nggak kayak gini ya, ngomongnya emosi. Kenapa sih kamu selalu buat mama susah? Gitu ya, dengan penuh emosi karena saking keselnya, karena begitu marah lihat anaknya yang nggak mau dengerin gitu kan. Mama, papa udah bicara sama kamu 1000 kali gitu ya, jadi kita lebih-lebihin. Betul nggak udah bicara 1000 kali? Belum tentu gitu kan ya, tapi bilangnya 1000 kali, 100 kali, 500 kali gitu ya. Supaya kamu membereskan kamarmu, tapi kamu tidak pernah, nih kata, tidak pernah juga terungkap. Tidak pernah mendengarkan. Kamu tuh kenapa sih? Gitu. Nah, kalau kita perhatikan di situ ada kata selalu. Mengapa kamu selalu buat mama papa susah? Coba, apakah anak-anak selalu buat mama papa susah? Pasti ada saat di mana kita melihat anak-anak kita membuat kita bahagia, membuat kita tertawa karena mereka lucu gitu ya. Jadi kan nggak selalu sebenarnya anak-anak membuat kita susah. Jadi ini adalah pernyataan yang tidak tepat, tidak benar gitu ya. Lalu mama papa sudah bicara kepadamu 1000 kali, itu ya terlalu membesar-besarkan. Tidak pernah mendengarkan, apakah anak-anak memang tidak pernah mendengarkan? Pasti ada momen di mana dia mendengarkan. Ini saking emosi yang keluar seperti ini biasanya ya. Nah, perhatikan kata selalu membuat susah. Berbicara 1000 kali, kamu tidak pernah mendengarkan. Itu menekankan bahwa sepertinya anak itu akan selalu merepotkan. Selalu buat susah, jadi selalu merepotkan. Dan ini membuat anak merasa, iya ya, berarti saya ini anak yang selalu membuat susah. Saya ini memang selalu ngerepotin. Kalau kita sebagai orang tua mengatakan, walaupun anak kita misalnya nih ya, cantik, tampan gitu ya, pandai, tapi kita sering bilang, kamu bodoh, kamu jelek, kamu bodoh, kamu jelek, mau cantiknya secantik apapun, mau tampannya setampan apapun, pasti dia akan lebih merasa, ya iya saya jelek. Gitu ya, karena terus dibombardir dengan kata-kata jelek-jelek, bodoh-bodoh gitu ya. Nah, ini juga sama kurang lebih seperti itu. Kalau kita sering mengatakan selalu membuat susah, akhirnya anak-anak ngerasa bahwa iya saya memang bikin susah terus, saya memang selalu buat susah. Dan ini akan membuat mereka juga marah sama orang tua karena sering dipojokkan oleh orang tua. Penekanan bahwa anak selalu merepotkan ini membuat anak merasa bahwa dia tidak akan pernah mampu berubah. Anak jadi pesimis juga, karena dia merasa dia tidak akan pernah mampu berubah. Dan ia juga mengembangkan rasa bersalah yang lebih besar, jadi nggak pede, nggak percaya diri, merasa bersalahnya besar, begitu ya. Nah, ini kurang lebih gambaran ketika komunikasi dari orang tua yang pesimis mengakibatkan anak-anak juga lebih mengembangkan cara yang pesimis. Bagaimana kalau orang tua itu optimis, begitu ya? Ini kita lihat, dia mengatakannya seperti ini. Kamu sudah membuat papa mama kecewa hari ini. Ini tegurannya sama ya, menegur anak, situasinya sama maksudnya. Kamu sudah membuat papa mama kecewa hari ini. Kami sudah bicara padamu beberapa kali, tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Gitu ya. Kalau kita lihat, kamu sudah membuat papa mama kecewa hari ini. Kita nggak katakan selalu, ya. Kita tidak katakan bahwa setiap saat, tapi spesifik hari ini. Kami sudah bicara padamu beberapa kali, jadi nggak berlebihan. Biasanya orang tua yang ngomong ini dalam kondisi yang lebih tenang, gitu ya. Makanya kalau marah, mau negur anak, buatlah diri kita menjadi lebih tenang supaya kata-katanya juga lebih baik. Nah, perhatikan tidak menggunakan kata selalu, tapi spesifik untuk satu kejadian, misalnya hanya hari ini gitu ya. Orang tua juga tidak mengungkapkan secara berlebihan. Dan
anak sebenarnya tetap mendapat teguran gitu ya. Anak salah ya kita tetap harus menegur supaya mereka tahu bahwa mereka salah dan punya kesempatan untuk memperbaiki. Ketika kita menyampaikan dengan cara yang optimis, maka mereka tetap memiliki harapan untuk berubah. Mereka merasa, oh hari ini saja kok ternyata saya melakukan kesalahan. Jadi besok saya sebenarnya dapat memperbaiki diri saya. Jadi mereka masih memiliki harapan untuk berubah. Nah, kurang lebih seperti itu ya sahabat Yakobian, kita dapat ubah ke situasi-situasi pembicaraan kita dengan orang lain untuk dapat lebih melihat kita nih sebenarnya arahnya ke pesimis atau optimis, gitu ya. Next. Ini juga yang penting untuk kita sadari. Bukan peristiwa atau situasi itu sendiri yang menentukan dampaknya pada diri kita, melainkan bagaimana kita memaknai dan menyikapi peristiwa itu. Jadi ini adalah intinya sebenarnya power of mind, gitu ya, kekuatan pikiran. Bagaimana pikiran kita sebenarnya yang mengendalikan diri kita. Ingat tadi yang buah mangga jatuh, reaksinya si Yogi dan Yoga berbeda, gitu ya. Jadi peristiwanya sih sama, situasinya sama, tapi bagaimana kita memaknainya, bagaimana kita menyikapinya, itu yang menentukan, gitu. Jadi bukan peristiwanya. Jadi kalau kita lihat kita ada dalam situasi pandemi COVID. Nah, bukan peristiwanya yang sebenarnya menentukan dampak pada diri kita, tapi bagaimana kita melihatnya, bagaimana kita menyikapinya. Jadi tergantung dari kita sendiri. Kita mau melihat dari sisi pesimis atau melihat dari sisi yang lebih ke optimis. Next, lanjut. Ya, ini akhir dari penjelasan saya. Ya. Saya mau menekankan sekali lagi pada kita semua gitu ya, bahwa kita harus start dari diri kita sendiri. Kita harus start dari mengembangkan optimisme dalam diri kita sendiri. Jadikan kita contoh bagi orang-orang di sekitar kita untuk berpikir, bersikap, berbuat dengan lebih optimis. Kita sadar mungkin kadang-kadang kita lebih mengarah ke pesimis. Atau kita nggak sadar, tapi setelah lihat, oh iya ya ternyata saya arahnya lebih ke pesimis. Oleh karena itu, berusahalah untuk berlatih, terus-menerus mengembangkan pola yang ke arah optimis. Mencoba untuk lebih sering berhenti sejenak. Ya, tidak ada cara yang lebih efektif daripada berlatih, gitu ya. Ketika kita lebih banyak berpikir pesimis, mau mengembangkan ke arah optimis, tentu perlu latihan. Jadi tidak ada cara lain selain kita terus berlatih, tidak pernah bosan berlatih, gitu ya. Sampai akhirnya ini menjadi satu kebiasaan dalam hidup kita. Jadi salah satunya misalnya mencoba untuk lebih sering berhenti sejenak untuk melihat apakah yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan sudah mengarah kepada optimisme belum. Sehingga misalnya ketika kita mau bicara kepada anak kita, ketika kita mau mengambil keputusan, kita berhenti sejenak dulu, kita pikirkan, ini sudah mengarah ke optimis atau belum ya? Wah, ini ternyata arahnya lebih ke pesimis, kita bisa ubah gitu ya. Nah, ini sangat membantu untuk kita mengarahkan ke arah yang lebih kebiasaan yang lebih optimis. Saya juga sadari bahwa dalam beberapa situasi dari hidup manusia, terkadang ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita mengalami trauma. Gitu ya, ada kejadian-kejadian yang menimbulkan luka batin yang cukup berat sehingga menimbulkan trauma, dan ini tentu menghambat dalam pengembangan diri yang optimis. Untuk hal ini, maka saya sarankan Anda dapat berkonsultasi dengan psikolog untuk membantu mengatasi masalah yang ada sehingga Anda dapat lebih mengembangkan pemikiran, perbuatan, sikap yang lebih ke arah optimis. Demikian dari saya, semoga bermanfaat buat sahabat Yakobian. Saya kembalikan lagi kepada Pak Santo, moderator kita. Terima kasih. Iya Ibu Wida, luar biasa sekali penjelasannya. Banyak hal ternyata ya, kalau kita bersikap optimis itu banyak hal baik, banyak hal yang luar biasa yang terjadi sama diri kita. Terjadi sama hidup kita, terjadi sama
sekitar kita. Jadi tidak hanya untuk diri kita sendiri, tadi ada untuk kesehatan pun ada ya semangat optimisme. Jadi begitu para sahabat Yakobian bahwa ketika kita bersikap optimis banyak sekali manfaatnya. Ya, Ibu Ida sudah memberikan banyak hal menarik dan topik-topik dari topik ini sudah banyak sekali informasi-informasi yang disampaikan. Nah, Ibu Ida, para sahabat Yakobian ini ternyata juga sangat tertarik, sama tertariknya seperti saya. Dia tadi menyimak dengan wow, amazing kalau kita bisa menjadi orang yang sangat optimis ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di YouTube channel kita. Saya akan bacakan 3 dulu dari sahabat Yakobian. Nanti jika ada waktu lebih lanjut saya akan bacakan 3 lagi. Untuk itu saya akan bacakan 3 pertama Ibu Wida. Yang pertama pertanyaan dari, saya baca yang masuk dulu ke chat saya ini, dapat laporan dari Laura Kristi. Siang Ibu Wida, selamat siang. Bagaimana cara untuk bisa menemukan keterampilan yang sesuai dengan potensi kita agar bisa dikembangkan untuk bisa mengalihkan diri ke tahap optimis? Begitu Ibu Wida. Jadi sahabat Yakobian bernama Laura Kristi ini bertanya nih, bagaimana bisa menemukan keterampilan yang sesuai dengan potensi sehingga bisa jadi optimis. Yang kedua, dari sahabat Yakobian berikutnya dari Marcel Jalu. Siang Ibu, siang juga Bapak atau Ibu Marcel, sahabat Yakobian. Pertanyaannya begini Ibu, saya sekarang takut banget kalau dengar berita tentang COVID-19. Apakah ini normal? Lalu kalau dengar berita COVID langsung deg-degan, gak mau keluar rumah sama sekali. Bagaimana supaya saya bisa optimis dalam keadaan ini? Jadi nampaknya ini khawatir sekali ya Ibu Wida ya, deg-degan, takut, gak mau keluar rumah. Mungkin ini sedang benar-benar menjaga diri dari banyak orang supaya tidak kena COVID-19. Lalu berikutnya pertanyaan dari Katarina Konforti. Ibu Wida, apakah optimisme dan pesimis bisa terbentuk dalam alam bawah sadar? Jadi pertanyaannya tentang optimis dan pesimis itu bisa nggak sih terbentuk di alam bawah sadar? Sudah 3 ya, itu dulu 3 penanya dari sahabat Yakobian. Nanti setelah Bu Wida membahasnya satu persatu saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Silakan Ibu Wida. Ya, terima kasih pertanyaan-pertanyaannya sahabat Yakobian. Terima kasih juga Pak Santo sudah membacakannya buat saya. Yang pertama dari sahabat Yakobian Laura Kristi, saudari Laura Kristi ya. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk mengembangkan keterampilan baru, keterampilan-keterampilan yang dapat membuat saya jadi mengarahkan diri ke tahap yang lebih optimis gitu ya, tahap optimis. Mengembangkan keterampilan baru memang butuh pemahaman terhadap apa yang kita mampu, apa yang kita dapat lakukan gitu ya. Nah, untuk dapat mengenali potensi-potensi yang kita miliki, ada baiknya juga kita lebih refleksi terhadap diri kita. Sebenarnya nih saya punya minat di mana sih? Sebenarnya saya punya keterampilan-keterampilan apa sih? Dan mulai mencoba. Ketika kita sudah mulai mencoba, ketika kita coba satu hal, kita coba lagi hal lain, kita coba hal lain, itu kita sebenarnya sudah mengarahkan diri ke arah yang lebih optimis. Kita melihat jangan bahwa dengan mencoba satu hal terus gagal kita berhenti gitu ya, enggak, tapi terus mencoba dan mencoba lagi untuk mengembangkan apa yang kita miliki. Nah, untuk saat ini sebenarnya kalau kita lihat begitu banyak seminar-seminar, begitu banyak orang-orang yang menawarkan pengembangan keterampilan secara gratis online gitu ya. Kemarin saya juga lihat satu seminar online, dia menyampaikan di situ penyeminarnya menyampaikan sekarang ini berkembang banyak hal-hal baru yang bisa jadi ide-ide buat kita loh kalau kita mau mengembangkan diri kita, mengembangkan potensi kita. Jadi dijabarkan nih idenya begini. Ada yang menawarkan seminar untuk bikin peternakan di rumah, peternakan ini gitu ya. Ada yang seminar mengajarkan untuk bagaimana mengelola keuangan dan sebagainya. Nah, itu mulai dapat kita terus cari, kita kembangkan wawasan, mulai coba cari karena sekarang nih media online begitu besar, begitu banyak informasi yang kita
bisa dapatkan. Nah ini kita manfaatkan gitu ya, Saudari Laura. Jadi boleh kalau misalnya mau mengembangkan, coba lihat dari seminar-seminar yang ada, mana yang menarik hati saya untuk membantu kita untuk kembangkan. Hal lain yang juga dapat dilakukan adalah mulai berkontak dengan teman-teman, gitu ya. Siapa tahu dari kontak dengan teman-teman, ngobrol, kontak kan bisa lewat WA gitu ya, bisa lewat chatting gitu. Nah, kita dapat ide-ide untuk kita kembangkan bersama. Kalau kita hanya menutup diri, kita hanya fokus pada diri kita aja, kita nggak bersosialisasi gitu ya, karena pada dasarnya kita makhluk sosial gitu ya. Nah, itu ide-ide jadi sempit, tapi begitu kita diskusi sama orang lain, kita bahas dengan orang lain, muncullah ide-ide baru. Dan kadang-kadang feedback dari orang yang tadinya kita nggak sadar, oh ternyata aku punya ya potensi ini, itu datang dari temen gitu ya, datang dari orang lain. Kamu tuh sebenarnya pandai loh kalau membuat orang tuh menjadi semangat lagi. Jadi kamu tuh boleh aja loh bantuin kita, misalnya mereka bikin konseling online gitu ya. Atau misalnya kamu tuh sebenarnya pinter loh kalau misalnya bikin makanan gitu ya. Selama ini dia nggak nyadar. Nah coba deh kita buat menjual makanan online dan sebagainya gitu ya. Jadi banyak hal yang dapat kita kembangkan. Start dulu dari bahwa kita melihat bahwa di depan itu ada harapan yang bisa terus kita kejar. Jadi terus berjuang, terus berusaha, jangan mudah menyerah, coba gitu ya. Kemudian berkontak sama orang, kemudian juga membuka wawasan. Kurang lebih seperti itu ya Saudara Laura, Saudari Laura, semoga dapat menjawab ya, puas dengan jawabannya. Lalu berikutnya adalah Saudara Marcel. Saudara Marcel mengatakan bahwa dia takut kalau mendengar berita COVID-19 ya. Jadi kalau mendengar berita nggak mau keluar. Bagaimana menghadapi situasi ini. Nah itu yang perlu mungkin digali lebih lanjut. Kira-kira ini perasaan takutnya sudah berlangsung berapa lama gitu. Ini menghambat aktivitas atau tidak? Karena kan sebenarnya sekarang memang kita nggak perlu keluar rumah gitu ya, nggak boleh beraktivitas terlalu banyak di luar rumah. Apakah ketika kita di dalam rumah pun perasaan takut ini, perasaan cemas yang berlebihan ini terus menghantui diri kita? Nah kalau memang itu yang terjadi juga, kita rasa bahwa ini bukan sesuatu yang wajar, ada baiknya sih memang berkonsultasi gitu ya, untuk menggali lebih lanjut. Kenapa perasaan-perasaan takut ini muncul? Karena mungkin saja ada kejadian-kejadian yang membuat Saudara Marcel mungkin jadi lebih takut gitu ya. Kita semua memang ada dalam situasi takut, nggak pasti. Karena ketakutan itu kan karena disebabkan oleh situasi yang tidak pasti. Kita tidak dapat kendalikan ya. Nah, ketika kita merasa bahwa kita tidak dapat kendalikan, itu menjadi ketakutan gitu. Nah, tapi apakah ketakutan ini terus menghantui atau enggak? Kalau kita dapat mengendalikannya, kita dapat melihat lebih ke hal-hal yang lain, tidak hanya fokus pada rasa takut, itu membantu kita untuk lebih dapat beraktivitas. Tapi kalau sudah mengganggu aktivitas, tentunya perlu untuk dikonsultasikan, perlu untuk digali apa sebenarnya yang menyebabkan hal itu terjadi, gitu ya. Kira-kira itu jawaban untuk Saudara Marcel. Lalu untuk Saudari Katarina, apakah optimis dan pesimis itu dapat terbentuk di alam bawah sadar? Ya, sebenarnya karena tadi itu merupakan satu kebiasaan gitu ya. Kebiasaan itu sebenarnya sangat terkait dengan apa yang ada di unconscious gitu. Kalau sudah menjadi satu kebiasaan, kita udah nggak usah mikir, itu kita lakukan gitu. Nah, betul bahwa ini sangat terkait juga dengan alam bawah sadar atau unconscious tadi. Sesuatu yang sudah menjadi belief, sesuatu yang sudah menjadi keyakinan dalam diri kita. Kita arahnya mau ke optimis atau kita sebenarnya lebih ke arah pesimis. Tapi bukan berarti ini nggak dapat diubah gitu ya. Kita dapat terus kembangkan, kita dapat terus latih supaya kita lebih mengarahkan diri kita ke arah optimis. Sehingga habit-habit yang lama kita ganti, kalau pesimis ke arah yang lebih optimis. Keyakinan yang lama kita ubah, beliefnya kita ubah menjadi lebih optimis. Kalau orang yang sudah berpikir optimis tentu terus dikembangkan gitu ya. Nah itu kurang lebih jawaban untuk Saudari Katarina. Demikian Pak Santo. Iya Bu Ida, tadi 3 pertanyaan di awal, tapi kita masih ada waktu nih Bu Ida. Okay. Nampaknya para sahabat Yakobian ini
benar-benar sangat tertarik dengan topik bahasan kita kali ini. Ada 3 pertanyaan tambahan lagi, Ibu Ida, siap? Wah, siap ya. Ya, yang pertama, untuk gelombang kedua ini dari Mayawati Tirta. Selamat sore, Bu. Kalau tidak bisa diubah, tetap papanya selalu bilang anaknya bodoh. Lalu kita mamanya harus berbuat apa? Itu pertanyaan dari Mayawati Tirta. Lalu yang berikutnya dari Rio Sanjaya. Bu, saya orangnya optimis, tetapi orang terdekat saya pesimis sekali. Bagaimana cara menularkan optimisme kepada orang yang kita sayangi? Wah, ini menarik sekali pertanyaannya, Bu Wida. Yang terakhir, pertanyaan ketiga dari gelombang kedua ini dari Larry Holmes. Wah, ini keren ini, nama-namanya dari Eropa ini, Larry Holmes. Bu Wida, selama ini saya menganut paham. Dalam tanda petik pahamnya adalah ucapan adalah doa. Makanya saya tidak suka berkata hal-hal yang buruk dan menghibah atau mengiba ini mungkin ya. Menurut Ibu, apakah ini termasuk sikap optimis? Itu 3 pertanyaan dari gelombang kedua ini, Ibu Wida. Mohon dijawab agar sahabat Yakobian ini dapat terpuaskan. Terima kasih Pak Santo untuk bantuannya membacakan pertanyaan. Pertama saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari sahabat Yakobian, Saudari Maya ya, Mayawati. Nah ini ada ketidakkonsistenan artinya gitu ya. Sama sebenarnya dengan pertanyaan dari Saudara Rio. Kalau misalnya pasangan dan kita tidak sama gitu ya. Kalau yang satu lebih mengarah ke pesimis dan yang satu lebih mengarah ke optimis. Saya coba jawab dulu yang Saudari Maya. Saudari Maya mengatakan apa ya yang dapat dilakukan kalau papahnya sering bilang anaknya bodoh. Apa yang mamanya dapat lakukan untuk membantu anaknya pasti ya gitu ya. Nah satu hal yang sudah positif, kita lihat satu hal yang positif adalah ibu sudah menyadari bahwa ini ada satu hal yang perlu diubah gitu ya. Mengatakan anak bodoh tidak membantu anak untuk dapat berkembang lebih baik gitu. Jadi kesadaran bahwa ini satu hal yang kurang tepat itu menjadi satu hal yang baik gitu ya. Kita sudah menyadari sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang selanjutnya untuk menghadapi situasi ini. Lain kalau kita belum sadari sehingga terus melakukan itu atau terus membiarkan ini terjadi. Nah ini yang perlu disiasati adalah memang satu kepada ayahnya dan yang kedua kepada anaknya. Pelan-pelan mungkin si ayah perlu diajak bicara gitu ya supaya memahami bahwa mengucapkan kata-kata ini sebenarnya membuat anak menjadi lebih pesimis loh. Membuat anak memiliki banyak kekurangan-kekurangan, tidak pede gitu ya. Membuat anak sering merasa bersalah dan sebagainya. Jadi nggak ada gunanya kalau papa terus mengucapkan kata-kata ini gitu. Nah perlu juga ditanya apa yang menyebabkan dia sering sekali mengucapkan kata itu. Karena ini memang juga mungkin merupakan satu kebiasaan. Kalau dulu dia sering dikatakan bodoh, mungkin itu juga dia tularkan ke anak. Sehingga memang harus diubah pelan-pelan begitu. Nah yang juga perlu kita lakukan adalah membuat si anak tetap percaya diri, membuat anak terus mengembangkan diri bahwa dia memang tidak bodoh gitu ya. Jadi ibu lebih banyak bicara pada anak, dari hati ke hati, tanyakan kepada dia, kamu sebenarnya apa yang dirasakan waktu papa bilang itu gitu ya. Nah kemudian ibu sampaikan, ibu tanamkan dalam diri dia yang dikatakan itu nggak tepat loh, kamu tuh sebenarnya anak yang baik, kamu tuh anak yang pandai, kamu itu mama lihat pandai, tapi kalau belajar kadang suka kurang rajin gitu ya. Nah itu kita kasih hal-hal yang spesifik tadi saya jelaskan ya. Apa yang masih dapat dia ubah gitu dah. Itu akan membantu dia untuk oh ternyata aku nih sebenarnya nggak bodoh gitu. Aku nih sebenarnya anak yang pandai tapi sebenarnya aku perlu meningkatkan kerajinanku gitu ya. Jadi kita terus lakukan hal-hal yang positif yang bisa mempengaruhi anak. Itu untuk Saudari Maya. Nah untuk Rio, Saudara Rio,
Ini kaitannya sama pasangan ya Saudara Rio ya, bahwa saya orangnya optimis, tapi orang yang di dekat saya pesimis. Oh belum tentu pasangan ya, orang-orang yang di dekat saya atau orang dekat, ini saya kurang paham nih. Tapi artinya bagaimana menularkan cara berpikir optimis kepada orang-orang yang berpikir pesimis gitu. Nah itu start dari diri kita juga gitu. Kita memang dalam hidup ini penuh dengan perjuangan untuk membuat situasi di sekitar kita lebih optimis. Nah, kalau kitanya berpikir optimis, kalau kitanya masih melihat ada harapan, ya kita coba tularkan itu dengan apa yang kita ucapkan misalnya. Misalnya dia bilang, aduh pasti deh besok gue ada masalah nih gitu ya. Mungkin kita ubah dengan kata-kata yang lebih positif misalnya. Coba lihat di situasinya, apakah ada hal-hal lain yang sebenarnya bisa mengarah ke yang lebih positif misalnya gitu ya. Jadi ajak bicara, ajak komunikasi, coba untuk arahkan orang-orang di sekitar kita melihat dari sisi yang baik. Pelan-pelan memang nggak gampang karena ini kan menjadi sudah satu kebiasaan kadang-kadang. Tapi kalau pelan-pelan kita latih, pasti kayak batu kita kucuri terus-menerus, pasti perubahan itu akan ada gitu. Kita tidak boleh menyerah karena membantu orang untuk mengembangkan pikiran optimis itu sebenarnya satu hal yang sangat baik karena membuat dia juga jadi tidak mudah depresi gitu ya, tidak mudah putus asa, dia lebih punya daya juang yang tinggi gitu. Nah, kita terus tularkan itu dengan apa yang kita ucapkan, kita coba tantang dia dengan kalimat-kalimat yang positif, kita coba dia berkomunikasi dengan dia. Dan kita tunjukkan cara kita. Ini loh, kalau ya nggak perlu ini loh cara saya, nggak perlu seperti itu sih. Tapi dengan dia melihat, oh dia tuh yang menghadapi hidup seperti ini, oh enak banget ya, happy terus, nggak pernah sedih. Itu juga sebenarnya sudah menularkan. Mungkin tanpa sadar, Saudara Rio pun sudah menularkan itu kepada orang-orang terdekat gitu ya. Itu kurang lebih jawaban saya untuk Saudara Rio. Untuk Saudara Larry mengatakan bahwa ucapan itu yang dia percaya bahwa ucapan itu adalah doa gitu ya. Makanya dia tidak pernah suka mengucapkan hal-hal buruk atau hal-hal yang mengiba itu artinya minta dikasihani gitu ya. Sepertinya kurang lebih seperti itu. Ya, ucapan itu sebenarnya kan keluar dari pikiran. Tadi pembahasan tentang power of mind gitu ya. Jadi kalau kekuatan dari pikiran, apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi perbuatan kita dan mempengaruhi ucapan-ucapan kita gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita berpikir lebih optimis, ucapan-ucapan kita pun juga sebenarnya arahnya ke ucapan yang lebih optimis. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa ucapan adalah doa, itu betul. Yang lebih lanjut dari itu, ucapan tuh asalnya dari mana? Dari pikiran gitu ya. Kalau kita memang terbiasa mengucapkan hal-hal yang positif, tidak suka mengucapkan hal-hal buruk, sebenarnya kita sudah lebih mengarahkan diri kepada hal yang lebih optimis. Nah, itu sumbernya sebenarnya dari pikiran kita yang positif itu sendiri. Itu demikian dari saya jawaban-jawabannya. Pak Santo, saya kembalikan. Iya Ibu Wida, terima kasih atas jawaban dan tanggapannya. Ibu Wida, ternyata antusias dari sahabat Yakobian ini tinggi sekali. Masih ada beberapa pertanyaan yang saya rasa ini perlu sekali Ibu Wida jawab ini. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan bacakan. Yang berikutnya ini Ibu Wida, dari Aan Pur, dibacanya Pur ya, Aan Pur. Bagaimana cara kita mengetahui orang yang kita temui itu termasuk orang optimis atau pesimis, khususnya di dalam keluarga. Jadi bagaimana supaya kita bisa tahu nih orang ini optimis atau pesimis ya, apalagi di dalam keluarga, itu penting kan ya. Lalu yang berikutnya dari Juliana Chen. Bu Wida, bisakah diberikan tips bagaimana supaya kita terbiasa untuk berkata positif saat menegur anak kita? Itu dari Ibu Wida. Nampaknya ini dua pertanyaan yang sangat menarik untuk diulas oleh Ibu Wida. Ditunggu Bu Wida jawabannya oleh sahabat Yakobian. Terima kasih Pak Santo. Pertanyaan yang pertama dari
Pak Aan Pur ya. Nah ini pertanyaannya gimana sih caranya kita mengetahui bahwa orang ini pesimis atau optimis gitu ya dalam keluarga. Sebenarnya cara mengetahuinya kita lihat dari perilakunya gitu ya. Kita lihat dari kata-kata yang sering diucapkan, kita lihat dari perbuatannya gitu. Karena dari apa yang mereka lakukan sebenarnya itu sudah kelihatan. Misalnya gitu ya, kalau ngadepin soal, kalau anak-anak lah misalnya ngadepin soal ulangan, udah aku nggak bisa, nyerah, udah nggak mau usaha gitu ya. Nah itu tanda bahwa dia lebih arahnya ke pesimis bukan optimis gitu. Mudah putus asa misalnya, aduh besok pasti nggak akan bisa, pasti akan gagal. Nah itu juga kata-kata gitu ya, apa yang diucapkan. Ketika misalnya mulai bekerja gitu, bekerja di kantor, ketika menghadapi masalah, dia merasa bahwa masalah itu akan berakhir buruk gitu ya. Nah itu juga tanda-tanda bahwa kita masih belum mengarahkan diri ke optimis, lebih kepada kepesimisan. Nah itu kita dapat bantu sebenarnya untuk membantu mereka lebih semangat lagi untuk melihat sisi yang baik gitu ya, supaya berpikir lebih optimis. Jadi kalau ditanya bagaimana cara mengetahuinya dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang mereka katakan, dari sikap-sikap mereka setiap hari gitu. Baik, itu untuk Bapak Aan Pur ya. Saya akan coba jawab juga pertanyaan dari Ibu Juliana Chen gitu ya. Nah, di sini Ibu Juliana mengatakan bagaimana sih tips supaya kita itu dapat berkata positif saat menegur anak. Tipsnya, nah untuk dapat menyampaikan teguran secara lebih positif gitu ya. Tadi kita lihat bahwa kalau orang lebih emosional, biasanya kata-kata udah nggak tertata, yang keluar emosinya aja gitu ya. Jadi kalau mau menegur anak kita tarik napas dulu gitu ya. Jangan terbawa emosi, karena kalau terbawa emosi yang disampaikan nanti lebih banyak kata-kata kasar, lebih banyak mengumpat gitu ya, karena kita begitu emosi gitu. Nah itu apakah membuat tujuan kita tercapai? Anak nggak mau ngikutin, malah marah sama kita, marah sakit hati gitu ya sama kita. Sehingga ada baiknya kita tarik napas dulu, kita mungkin memikirkan kira-kira apa ya yang harus saya katakan gitu ya. Jadi tadi berhenti sejenak dulu, kita coba atur ucapan-ucapan kita supaya yang disampaikan kepada anak itu bukan kata-kata yang kurang membangun tapi lebih positif kepada anak. Bukan sesuatu yang gampang, saya tahu. Apalagi kalau kita terbiasa harus cepat gitu ya, maunya cepat, kalau mikir dulu lama gitu. Nah tapi efeknya kalau ternyata mau cepat itu hasilnya ternyata ya gitu, kurang memuaskan, tidak sampai pada tujuan gitu ya. Anak-anak malah jadi sebel sama kita, anak-anak juga udah diomelin juga nggak lakuin gitu kan ya. Nah jadi kita coba untuk lebih tenang dulu supaya kita dapat memikirkan apa yang kita ucapkan. Hal lain juga yang dapat kita lakukan selain mengembangkan ketenangan tadi dalam bicara adalah itu tadi. Kita juga dalam berbagai situasi itu juga jangan panik gitu ya. Kalau misalnya kita panik, kita melihat sisi buruk, akhirnya juga kita jadi melihat ke anak tuh semuanya juga jadi buruk gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mencoba berpikir lebih positif gitu. Kadang kalau misalnya kita menghadapi anak nih, dia mengerjakan, aduh ini kayaknya pasti dia nggak akan mampu ngerjain gitu ya, aduh pasti jelek. Terus kita jadi marahin anak, padahal belum terjadi gitu kan ya. Jadi yang kita bayangkan adalah lebih, saya yakin bahwa dia mampu. Walaupun mungkin saat ini dia belum gitu ya. Saya yakin suatu saat dia mampu. Gitu. Jadi kita sendiri terus kembangkan pikiran yang lebih positif gitu. Sekarang saya mau bantu dia untuk lebih mampu, lebih sabar gitu ya. Kita juga harus lebih sabar gitu, lebih mau ya itu tadi berhenti sejenak, lebih mau untuk lebih tenang menghadapi situasi gitu. Nah kalau saya juga ibu-ibu, saya tahu bahwa semuanya kadang pengennya cepat, tapi ternyata ada efek buruk loh kalau kita maunya cepat-cepat. Padahal sebenarnya belum tentu cepat-cepat itu juga ada untungnya gitu ya. Sebenarnya kalau kita pikirkan, kita lebih tenang, lebih punya pace yang tenang, itu juga nggak ada ruginya kok gitu. Situasi yang lebih tenang juga nggak membuat pekerjaan terbengkalai kok, semua juga selesai. Tinggal ini menjadi satu kebiasaan yang kita terus lakukan. Jadi tadi tipsnya adalah mencoba untuk tidak emosional, mencoba untuk lebih sabar, kemudian kita juga jangan panik gitu ya. Kita juga harus mengembangkan pola pikir yang positif, optimis,
bahwa anak ini juga akan bisa berkembang kok, anak ini akan dapat berubah kok. Jangan mikir bahwa dia pasti begitu, dia selalu begitu gitu ya. Itu tips dari saya. Demikian Pak Santo, penjelasan dari saya, semoga cukup dapat memuaskan sahabat Yakobian. Ya Ibu Wida, terima kasih sekali sudah menjawab berbagai macam pertanyaan dan rasa penasaran dari sahabat Yakobian. Saya rasa memang banyak sekali manfaat dari bersikap optimis seperti yang disampaikan oleh Ibu Wida. Ya para sahabat Yakobian, nampaknya waktu juga yang akhirnya memisahkan kita. Satu hal yang bisa saya ambil dari topik kita hari ini, dari pertemuan kita kali ini adalah bahwa pada saat kita bersikap optimis, mari kita tunjukkan dulu dari diri kita. Kita melatih diri kita untuk terbiasa bersikap optimis. Melihat segala sesuatunya dengan lebih tenang. Tadi tips dari Ibu Wida adalah dengan mencoba menarik nafas terlebih dahulu. Perlahan-lahan kita tarik nafas. Ya, saya yakin saya bisa melalui ini. Saya yakin kita mampu melalui ini. Kita bersama-sama dalam keluarga, kita mampu bersikap optimis menghadapi masa pandemi COVID-19 ini dan kita akan keluar sebagai pemenang. Mari kita sama-sama membuat diri kita menjadi optimis, kita bangun semangat optimisme dari keluarga sehingga dapat menyebar ke banyak orang. Begitu dari kami, terima kasih sudah hadir bersama kami di program Selasa Sharing, Pusat Bimbingan Konseling Sekolah Santo Yakobus. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan topik bahasan lainnya yang juga sangat menarik dan juga dengan narasumber yang pastinya selalu dinanti-nanti oleh para sahabat Yakobian. Untuk itu supaya tidak ketinggalan tayangan kita yang ada di sini atau pembahasan kita dengan topik lainnya, jangan lupa subscribe channel kita dan like channel Sekolah Santo Yakobus agar minggu depan kita bisa bertemu lagi. Salam Yakobian untuk semuanya, salam untuk semuanya para sahabat, salam Yakobian, salam religius, salam humanis, salam intelektual, salam peduli lingkungan, salam nasionalis. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, selamat sore.